Uncle. I am very fast. Fresh spices. Buy now. Lihatlah teman-teman, emas untuk kalian semua. Emas asli. Dia membagikannya. Sebuah hadiah, keberuntungan bagi semua. Astaga, apa yang dia lakukan? Lihat, itu dinar emas. Dari mana asalnya semua ini? Hujan emas. Terima kasih banyak. Lihat emas, kita kaya. Untuk apa? Untuk ini? Hari lain. Lebih banyak suara. Orang-orang bodoh lainnya yang membelanjakan koin mereka. Jika kalian suka dengan cerita ini, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana daerah asal kalian, supaya kami tambah semangat bikin video lainnya. Di jantung kota, tempat jejak-jejak peradaban saling berjalin, terhamparlah sebuah pasar yang tak pernah tidur. Denyut nadi pasar, sejak fajar menyingsing. Bahkan sebelum mentari sepenuhnya menumpahkan cahayanya di ufuk timur, denyut kehidupan sudah terasa. Aroma rempah-rempah yang tajam berpadu dengan manisnya buah-buahan tropis. Desir kain sutra yang lembut bergesekan dengan kasar anyaman bambu, serta riuhnya tawa penjual dan tawar-menawar pembeli. Semuanya membentuk simfoni abadi yang mengisi ruang dan waktu. Ini bukan sekedar tempat transaksi barang dan jasa, melainkan pusat perputaran roda sosial, ekonomi, bahkan spiritual. Disinilah kisah-kisah hidup terukir, janji-janji terucap, dan takdir-takdir bertaut. Segala lapisan masyarakat berbaur, dari petani yang memikul hasil kebunnya hingga bangsawan yang mencari permata langka. Sebuah mikrokosmos dari dunia yang lebih luas, di mana setiap denyut adalah napas kehidupan itu sendiri. Namun, di tengah hiruk-pikuk keindahan dan keberkahan pasar yang melimpah ruah itu, ada bayangan yang selalu menari. Bayangan yang bukan berasal dari terik matahari, melainkan dari hati yang gelap. Bayangan itu adalah saudagar bakar, seorang yang dikenal seantero negeri sebagai pemilik kekayaan yang tak terhitung. Gudang-gudangnya penuh dengan komoditas berharga. Kafilah-kafilahnya melintasi gurun dan lautan, membawa pulang keuntungan yang terus melambung. Namanya disebut-sebut dalam setiap perbincangan tentang kemakmuran, namun bukan dengan nada kagum semata, melainkan seringkali diiringi dengan bisik-bisik ketidaknyamanan, bahkan cemoohan. Saudagar bakar, mesti bergelimang harta, adalah personifikasi dari kekikiran yang melampaui batas. Sifatnya yang pelit bukan hanya sekedar enggan berbagi, melainkan telah menjadi sebuah gaya hidup, sebuah filosofi yang meresap hingga ke sumsum tulangnya. Setiap kali ia melangkah masuk ke pasar, udara seolah menipis, tawa-tawa meredah, dan senyum-senyum menghilang. Para pedagang, yang biasanya ramah dan suka bercengkrama, akan segera menunjukkan ekspresi waspada. Mereka tahu, kedatangan saudagar bakar berarti perjuangan sengit dalam setiap transaksi. Ia akan menawar harga serendah mungkin, seringkali di bawah harga modal, dengan dalih kualitas yang buruk atau permintaan pasar yang lesu. Matanya yang tajam akan mengawasi setiap cacat kecil pada barang, dan bibirnya tak akan ragu mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Semua demi mendapatkan keuntungan maksimal bagi dirinya sendiri. Kisah tentang kekikiran saudagar bakar bukan hanya terbatas pada urusan jual-beli.
Ia dikenal luas karena keengganannya untuk bersedekah, bahkan untuk tujuan yang paling mulia sekalipun. Kotak-kotak amal yang diletakkan di sudut-sudut pasar untuk membantu fakir miskin atau membangun fasilitas umum selalu dilewatinya seolah tak kasat mata. Pengemis yang lunglai di pinggir jalan, anak yatim piatu yang menadahkan tangan, atau janda yang mengiba. Semuanya akan disambutnya dengan pandangan dingin, seolah penderitaan mereka adalah sebuah tontonan yang tak perlu diindahkan. Ada yang pernah mencoba mendekatinya, memohon belas kasih untuk kebutuhan mendesak, namun mereka hanya akan pulang dengan tangan hampa, dan seringkali dengan hati yang lebih terluka oleh ucapan pedasnya. Baginya, setiap keping dinar yang keluar dari sakunya adalah sebuah kerugian yang tak termaafkan. Ia percaya bahwa kekayaan adalah hasil dari jerih payahnya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang berhak atas bagiannya. Kedermawanan adalah sebuah kelemahan, sebuah pemborosan yang tidak menghasilkan apa-apa. Ia selalu mencari celah untuk menghindari kewajiban sosial dan keagamaan yang menuntut uluran tangan. Jika ada acara kenduri atau syukuran di komunitas, ia akan menjadi orang terakhir yang datang dan pertama yang pergi, memastikan ia tidak perlu mengeluarkan apapun selain kehadirannya yang singkat. Sifat kikirnya ini, perlahan namun pasti, telah menjadikannya terasing dari komunitas. Meskipun kekayaannya melimpah ruah, ia miskin dalam kasih sayang. Meskipun namanya dikenal, ia kurang dihormati. Para tetangga dan sesama pedagang lebih memilih menjaga jarak, bukan karena takut akan kekuasaannya, melainkan karena enggan berinteraksi dengan hati yang begitu tertutup. Mereka mungkin menghormati kekuasaannya sebagai seorang saudagar besar, namun tidak ada satupun yang menaruh hormat pada pribadinya. Gelarnya sebagai saudagar bakar bukan lagi semata-mata nama, melainkan telah menjadi julukan, sebuah cap yang merujuk pada kekayaannya yang membakar, namun tak mampu menghangatkan hati siapapun. Rumahnya yang megah, dengan dinding tinggi dan gerbang ukiran indah, adalah penjara emasnya. Ia memiliki harta yang melimpah ruah, namun di dalamnya ia sendirian. Tak ada tawa anak-anak yang riang, tak ada kehangatan persahabatan, apalagi cinta yang tulus. Kekayaannya telah membangun tembok yang tinggi antara dirinya dan kemanusiaan. Ia hidup dalam bayangan kikirnya sendiri, bayangan yang membuatnya kaya di mata dunia, namun sangat miskin dalam kasih sayang, penghargaan, dan kebahagiaan sejati. Pasar yang ramai itu, dengan denyut nadinya yang penuh kehidupan, seolah mengejek kesendiriannya, menggaungkan ironi bahwa di antara kemakmuran yang ia kuasai, ia tak memiliki apa-apa yang benar-benar berharga. Mata Abu Nawas, yang selalu berbinar dengan kilau kecerdikan, telah lama menelisik gerak-gerik saudagar bakar. Dari sudut pandang yang sering diabaikan orang lain, Abu Nawas melihat bukan sekadar tumpukan kekayaan yang melimpah ruah, melainkan sebuah dinding tak terlihat yang dibangun oleh sang saudagar sendiri, memisahkannya dari denyut nadi kehidupan sosial di sekitarnya. Saudagar bakar, yang memiliki segalanya secara materi, justru terlihat terasing, sebuah ironi yang begitu menyayat hati bagi Abu Nawas. Rumahnya megah, hartanya tak terhitung, namun kehangatan tawa dan riuhnya percakapan tetangga tak pernah singgah di ambang pintunya. Ia adalah pulau kesendirian di tengah lautan komunitas yang saling berbagi. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan. Abu Nawas, dengan kepekaan jiwanya, merasakan kekosongan yang melingkupi saudagar bakar. Kekayaan, bukannya menjadi jembatan untuk berbagi kebahagiaan, justru menjadi belenggu yang mengikatnya dalam kesendirian. Hati Abu Nawas tergerak, namun ia tahu betul watak sang saudagar. Nasihat langsung, apalagi teguran keras, hanyalah akan memantul seperti bola di dinding batu, tanpa sedikit pun meninggalkan bekas. Harga diri saudagar bakar yang setinggi gunung tak akan mampu menerima celaan atau petuah yang dianggap merendahkan. Ego sang saudagar terlalu kokoh untuk ditembus dengan cara-cara konvensional. Maka, di bawah rembulan yang menyaksikan keluhuran budi, Abu Nawas mulai merajut seutas rencana. Bukan rencana biasa, melainkan sebuah drama jenaka, sebuah prank yang elegan, yang dirancang sedemikian rupa agar dapat menyentuh relung hati saudagar bakar, tanpa melukai harga dirinya secara langsung. Akal cerdiknya berputar, merangkai skenario yang diharapkan mampu membuka mata sang saudagar, mengajarkannya arti sejati kedermawanan dan kebahagiaan berbagi, bukan melalui ceramah, melainkan melalui pengalaman yang tak terlupakan. Abu Nawas ingin saudagar bakar melihat dengan matanya sendiri, merasakan dengan hatinya sendiri, bahwa kebahagiaan hakiki tak terletak pada apa yang ia miliki, melainkan pada apa yang ia berikan. Ia ingin sang saudagar menyadari bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa yang mau berbagi,
dan bahwa kesendirian adalah harga mahal yang harus dibayar atas keengganan untuk memberi. Rencana itu mulai berbentuk. Sketsa-sketsa ide bermunculan dalam benak Abu Nawas. Ia akan menciptakan sebuah ilusi, sebuah cermin yang memantulkan citra diri saudagar bakar, namun dari sudut pandang yang tak pernah ia duga. Abu Nawas akan melibatkan beberapa penduduk desa, memilih mereka yang dikenal lugu, namun memiliki kepandaian dalam berakting, agar drama yang akan dimainkan terasa alami dan meyakinkan. Setiap detail diperhitungkan, mulai dari waktu, lokasi, hingga dialog-dialog sederhana yang akan diucapkan. Tujuannya jelas, untuk menciptakan sebuah situasi yang membingungkan, namun sekaligus mencerahkan bagi saudagar bakar, memaksanya untuk merenung dan melihat di luar batas kekayaannya. Ia memutuskan untuk memfokuskan prank ini pada sesuatu yang paling berharga bagi saudagar bakar, reputasinya. Abu Nawas tahu bahwa pujian dan sanjungan adalah asupan sehari-hari bagi ego sang saudagar. Maka, ia akan membalikkan logika itu. Ia akan membuat saudagar bakar merasa seolah-olah reputasinya terancam, bukan karena perbuatan buruk, melainkan karena kebaikannya yang tidak ada. Ide jenaka ini melintas di benaknya. Bagaimana jika aku membuatnya berpikir bahwa ia telah berbuat kebaikan besar secara tidak sengaja, dan kebaikan itu justru menjadi beban baginya? Dengan senyum tipis, Abu Nawas mulai menyusun langkah. Ia akan menyebarkan kabar angin secara halus, seolah-olah saudagar bakar telah melakukan sebuah tindakan kedermawanan yang sangat besar, namun dilakukan secara rahasia. Desas-desus ini akan didengar oleh beberapa penduduk desa, terutama mereka yang suka bergosip, sehingga kabar itu akan menyebar luas dengan cepat. Konon, saudagar bakar telah menyumbangkan sejumlah besar emas untuk pembangunan jembatan desa yang telah lama rusak. Atau mungkin ia diam-diam telah menanggung biaya pengobatan seorang janda miskin yang sakit parah. Detailnya tak penting, yang penting adalah narasi tentang kebaikan tersembunyi saudagar bakar itu terpatri dalam benak marga. Ketika kabar itu sampai ke telinga saudagar bakar, Abu Nawas membayangkan ekspresi kebingungannya. Saudagar bakar yang pelitnya bukan main tentu akan sangat terkejut dan mungkin marah mendengar ia dituduh melakukan kedermawanan. Disinilah letak puncak drama Abu Nawas. Ia akan menunggu hingga saudagar bakar mencoba membantah kabar tersebut, berusaha membersihkan namanya dari tuduhan kebaikan itu. Namun, setiap bantahan saudagar bakar justru akan dipersepsikan oleh warga sebagai kerendahan hati yang luar biasa, sebagai upaya untuk menyembunyikan amal kebaikannya agar tidak ria. Ah, saudagar bakar memang begitu, dermawan tapi tak mau dipuji. Kira-kira begitulah respons yang akan didengarnya. Abu Nawas tahu bahwa saudagar bakar akan terperangkap dalam jebakan ini. Semakin ia menyangkal, semakin ia terlihat mulia di mata warga. Ia akan terjebak antara mempertahankan kebenaran bahwa ia tidak berbuat baik atau membiarkan dirinya dituduh sebagai orang yang sangat dermawan. Pilihan yang sulit bagi ego yang haus pujian sekaligus pelit. Pada akhirnya, Abu Nawas berharap saudagar bakar akan lelah melawan persepsi positif ini. Ia mungkin akan mulai merasakan bagaimana rasanya dipandang baik, bagaimana kehangatan apresiasi warga desa yang tulus. Puncak dari rencana ini adalah ketika Abu Nawas akan menghadap saudagar bakar, bukan untuk menasihati, melainkan untuk memintanya mempertahankan reputasi dermawan yang telah melekat padanya. Abu Nawas akan datang dengan cerita-cerita tentang bagaimana kebaikan saudagar bakar telah menginspirasi banyak orang, dan bagaimana desa sangat berharap pada kelanjutan kedermawanannya. Dengan cara ini, Abu Nawas berharap dapat menciptakan sebuah titik balik. Saudagar bakar yang awalnya terpaksa menerima julukan dermawan, mungkin akan merasakan dorongan internal untuk benar-benar menjadi seperti yang orang-orang kira. Mungkin ia akan mulai berpikir, jika orang-orang menganggapku dermawan, mengapa tidak ku coba menjadi dermawan sungguhan? Abu Nawas tersenyum puas. Rencananya tidak hanya jenaka, tetapi juga memiliki kedalaman filosofis. Ini bukan sekedar lelucon, melainkan sebuah pelajaran hidup yang dibungkus dengan humor. Sebuah cara untuk mengubah hati yang beku tanpa harus menghancurkannya. Ia akan menanamkan benih kedermawanan dalam diri saudagar bakar, memupuknya dengan apresiasi dan ekspektasi positif dari komunitas, hingga akhirnya benih itu tumbuh menjadi pohon kebaikan yang kokoh.
Drama ini akan menjadi pengingat bagi saudagar bakar bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari tumpukan harta, melainkan dari luasnya hati untuk memberi dan kebahagiaan yang terpancar dari senyum orang-orang yang telah ia bantu. Abu Nawas menatap langit malam, hatinya dipenuhi harapan. Semoga akal cerdiknya ini dapat menyentuh sang saudagar dan membawanya kembali ke pangkuan kehangatan komunitas. Pagi itu, mentari baru saja menyapa ufuk timur. Namun, riuhnya pasar Baghdad sudah tak terbendung, seolah seluruh denyut kehidupan kota berpusat di sana. Aroma rempah-rempah yang tajam berpadu dengan wanginya roti gandum yang baru keluar dari tungku, menciptakan simfoni bau yang akrab bagi siapapun yang melintas. Di antara hiruk-pikuk pedagang yang menawarkan dagangan dan pembeli yang sibuk menawar, Abu Nawas melangkahkan kaki. Sorot matanya tampak lebih sendu dari biasanya, seolah ada beban berat yang menggantung di pundaknya. Ini adalah awal dari sebuah babak, sebuah lakon yang telah ia rancang dengan cermat, jauh dari pandangan mata yang skeptis. Tujuannya jelas, saudagar bakar, seorang saudagar kain yang termasyhur dengan kekayaannya, namun juga tersohor akan kekikiran hatinya. Tokonya yang terletak di bagian tengah pasar selalu dipenuhi tumpukan kain sutra dan brokat yang berkilauan, mencerminkan kemewahan yang kontras dengan perangai pemiliknya. Dengan langkah perlahan, seolah setiap pijakan terasa berat, Abu Nawas mendekati lapak saudagar bakar. Wajahnya dipasang memelas, kerutan di dahinya semakin dalam, menciptakan ilusi kepedihan yang mendalam, seolah ia baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. "Assalamualaikum saudagar bakar yang mulia," sapa Abu Nawas dengan suara pelan, sedikit bergetar. "Maafkan hamba mengganggu kesibukan Anda di pagi yang berkah ini. Hamba datang dengan sejuta sesal dan kebutuhan yang mendesak." Saudagar bakar yang sedang sibuk menghitung tumpukan koin perak di mejanya, melirik sekilas tanpa menghentikan jemarinya yang lincah. Tatapannya dingin, tak ada sedikit pun kehangatan yang terpancar. "Waalaikumsalam Abu Nawas. Ada gerangan apa pagi-pagi begini kau menampakkan diri di hadapanku? Jangan katakan kau datang untuk sekadar mencari hiburan, karena aku tidak punya waktu untuk leluconmu hari ini." Abu Nawas tersenyum getir, sebuah senyum yang lebih mirip ringisan. "Ah, saudagar, mana mungkin hamba berani berlelucon di hadapan Anda? Ini adalah masalah hidup dan mati, setidaknya untuk perut hamba yang sudah berkeroncongan sejak semalam. Dompet hamba tertinggal di rumah, entah mengapa hamba bisa begitu ceroboh. Padahal hamba ingin sekali membelikan roti untuk sarapan. Bolehkah hamba meminjam 1 keping dirham saja? Nanti sore, begitu hamba kembali ke rumah dan mengambil dompet, akan segera hamba kembalikan tanpa kurang suatu apapun." Seketika saudagar bakar menghentikan hitungannya. Matanya yang tadinya dingin kini memancarkan api kemarahan, meskipun ia berusaha menahannya. Ia mendengus keras, lantas menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga kepala, seolah menimbang-nimbang nilai keberadaan pria itu. "1 keping dirham? Untuk roti? Apakah kau tidak malu, Abu Nawas?" Seorang pria dewasa sepertimu, yang konon cerdik dan pandai berpuisi, kini justru merendahkan diri mengemis hanya untuk sebongkah roti. Suara saudagar bakar mulai meninggi, menarik perhatian beberapa pedagang dan pembeli di sekitar yang kebetulan sedang melintas. Mereka semua sudah tidak asing lagi dengan tabiat saudagar bakar yang pelit dan gemar berceramah. Mereka berhenti sejenak, pura-pura memeriksa dagangan di lapak sebelah, namun telinga mereka terpancang tajam, siap menyimak drama pagi itu. "Ini bukan masalah 1 keping dirham, Abu Nawas. Ini masalah prinsip," lanjut saudagar bakar. Suaranya kini menggelegar, memenuhi lorong pasar. "Sudah berapa kali kukatakan padamu dan orang-orang sepertimu, hidup itu butuh perhitungan, butuh perencanaan. Bukankah setiap pagi kau bangun dari tidurmu? Mengapa kau tidak memikirkan kebutuhanmu sebelumnya? Mengapa kau harus menanti hingga perutmu lapar, dompetmu kosong, lalu datang memelas kepada orang lain?" Abu Nawas menunduk, seolah menahan malu yang amat sangat. Padahal dalam hatinya ia tersenyum tipis. Semua berjalan sesuai perkiraannya. "Tapi saudagar, ini murni kelalaian hamba." "Kelalaian katamu," potong saudagar bakar cepat, tanpa ampun. "Kelalaian adalah alasan bagi mereka yang malas dan tidak bertanggung jawab. Seharusnya kau belajar berhemat. Setiap keping dirham yang kau peroleh, sisihkan sebagian. Jangan hambur-hamburkan untuk hal yang tidak penting. Lihat aku. Aku bekerja keras, berdagang dengan jujur, dan setiap sen yang kudapatkan, aku hitung, aku kelola dengan baik.
Itulah mengapa aku bisa menjadi seperti sekarang. Saudagar bakar mengayunkan tangannya menunjuk tumpukan kain mewah di sekelilingnya dengan bangga. Mengemis, lanjutnya dengan nada yang semakin menghakimi, adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan agar kita lebih baik mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya daripada meminta-minta? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, Abu Nawas. Mengapa kau tidak mencari pekerjaan yang halal? Mengapa kau tidak memanfaatkan akalmu yang katanya cerdik itu untuk menghasilkan dirham secara mandiri? Bukan justru mempermalukan diri dengan berpura-pura lupa dompet dan meminta belas kasihan. Ceramah panjang lebar itu terus meluncur dari bibir saudagar bakar, bagaikan air bah yang tak terbendung. Setiap kata-katanya menusuk, penuh cemoohan dan penghinaan, namun diselimuti jubah nasihat tentang pentingnya kemandirian, hemat, dan menjauhi perilaku meminta-minta. Para pedagang dan pembeli yang menjadi saksi bisu adegan itu saling pandang, mengangguk-angguk kecil. Sebagian merasa miris melihat Abu Nawas diperlakukan demikian. Sebagian lagi mungkin dalam hati membenarkan ucapan saudagar bakar, meskipun dengan cara yang kejam. Abu Nawas tetap berdiri tegak, meski kepalanya tertunduk. Ekspresi kekecewaan dan rasa malu terpampang jelas di wajahnya. Sebuah pertunjukan yang begitu meyakinkan sehingga hampir semua orang percaya. Ia membiarkan saudagar bakar menyelesaikan khotbah paginya, membiarkan setiap kata pedas itu menghujam, seolah tak berdaya membela diri. Dalam benaknya, senyumnya semakin lebar. Babak pertama telah usai, dan hasilnya persis seperti yang ia harapkan. Penolakan mentah dan ceramah panjang lebar itu adalah fondasi sempurna untuk rencana selanjutnya. Sebuah rencana yang akan mengubah pandangan saudagar bakar dan mungkin seluruh isi pasar ini. Debu halus jalanan Baghdad masih mengepul di udara, berputar-putar diterpa langkah kaki ratusan manusia yang memadati pasar utama siang itu. Matahari tepat berada di atas ubun-ubun, mengirimkan terik yang menyengat kulit. Namun hal itu sama sekali tidak menyurutkan denyut nadi perniagaan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah tersebut. Di tengah kerumunan yang berdesak-desakan antara pedagang sutra dari Persia, penjual rempah dari India, dan pembeli lokal yang menawar dengan suara lantang, sosok Abu Nawas tampak berjalan dengan langkah gontai namun matanya berkilat tajam. Baru beberapa saat yang lalu, ia meninggalkan kedai saudagar bakar dengan tangan hampa dan harga diri yang sedikit terusik akibat penolakan yang dingin. Namun bagi seorang cendekiawan cerdik seperti dirinya, kekecewaan hanyalah bahan bakar untuk sebuah lakon baru yang jauh lebih besar. Abu Nawas tidak langsung pulang, ia justru melangkah lebih dalam ke jantung pasar, menuju persimpangan paling sibuk di mana aroma daging panggang bercampur dengan wangi gaharu. Di titik inilah, arus manusia dari 4 penjuru mata angin bertemu. Ia mengamati sekeliling dengan cermat, layaknya seorang jenderal yang sedang memetakan medan perang sebelum serbuan dimulai. Setelah memastikan posisi matahari dan kerumunan yang cukup padat, ia memulai aksinya. Dengan gerakan teatrikal yang sangat terlatih, tubuhnya tiba-tiba tersentak. Ia berhenti mendadak di tengah jalan, membuat seorang kuli panggul di belakangnya hampir menabrak punggungnya. Mata Abu Nawas membelalak, mulutnya sedikit terbuka seolah menahan nafas karena terkejut, dan pandangannya terpaku pada satu titik di tanah yang berdebu, sebuah titik imajiner yang dalam sekejap mata akan menjadi pusat gravitasi bagi seluruh pasar. Tanpa ragu, ia membungkuk cepat, menyambar sesuatu dari balik jubahnya sendiri namun dengan gerakan tangan yang begitu lihai sehingga tampak seolah-olah ia memungut benda tersebut dari tanah. Benda itu adalah sebuah kantong kulik berwarna gelap, cukup besar dan terlihat menggembung berat. Saat ia mengangkat kantong itu tinggi-tinggi di atas kepalanya, terdengar bunyi gemerincing logam yang khas dan merdu, bunyi yang dipahami oleh setiap telinga di pasar itu sebagai suara dirham atau dinar dalam jumlah yang tidak sedikit. Bunyi itu membelah kebisingan pasar, lebih nyaring daripada teriakan pedagang lelang, dan seketika itu pula, waktu seolah berhenti bagi orang-orang yang berada dalam radius 10 tombak dari tempat Abu Nawas berdiri. "Ya Allah, rezeki macam apa ini yang engkau jatuhkan di hadapanku?" seru Abu Nawas dengan suara lantang yang dibuat bergetar, seolah-olah ia sedang mengalami guncangan batin yang hebat antara rasa syukur dan kebingungan. Ia tidak menyembunyikan temuan itu, sebaliknya, ia memamerkannya. Ia mengguncang kantong itu sekali lagi, membiarkan bunyi gemerencing koin beradu satu sama lain menjadi musik yang memancing hasrat setiap orang yang mendengarnya. Taktik ini berhasil dengan sempurna. Dalam hitungan detik, kerumunan yang tadinya bergerak cair kini mulai memadat dan membentuk lingkaran di sekitar Abu Nawas. Para pedagang meninggalkan lapak mereka sejenak, pembeli melupakan tawar-menawar mereka,
dan para pengemis yang tadinya duduk lesu di sudut jalan kini berdiri tegak dengan mata berbinar. Penemuan uang di tempat umum selalu menjadi magnet sosial yang kuat. Namun cara Abu Nawas mempresentasikannya mengubah kejadian sepele menjadi sebuah tontonan publik. Ia tidak bertingkah seperti pencuri yang ingin menyembunyikan hasil temuan, melainkan seperti orang jujur yang terbebani oleh amanah besar yang jatuh tiba-tiba dari langit. Wajah-wajah di sekelilingnya mulai menampakkan beragam ekspresi. Ada rasa penasaran yang murni, ada kecurigaan, namun yang paling dominan adalah ketamakan yang tersamarkan. Bisik-bisik mulai menjalar seperti api di padang ilalang kering. "Lihat kantong itu, besar sekali," bisik seorang penjual kain kepada rekannya. "Pasti isinya ratusan dinar emas, bukan sekedar dirham perak," sahut yang lain dengan nada penuh spekulasi. Atmosfer pasar yang tadinya hanya sibuk dengan transaksi rutin, kini berubah menjadi panggung drama penuh ketegangan. Orang-orang mulai merangsek maju, mempersempit lingkaran, ingin melihat lebih dekat rupa kantong yang konon baru saja terjatuh dari saku seseorang yang sangat ceroboh atau sangat kaya. Abu Nawas menyadari bahwa ia kini menjadi pusat perhatian, memasang wajah polos namun tegas. Ia memutar tubuhnya perlahan, memastikan semua orang melihat kantong itu. "Saudara-saudaraku," teriaknya lagi, kali ini dengan nada seorang orator ulung. "Baru saja, di detik ini, mataku melihat benda ini tergeletak tak bertuan di tanah yang kita pijak. Demi Tuhan yang menguasai Ka'bah, kantong ini beratnya bukan main. Adakah di antara kalian yang melihat siapa pemiliknya? Atau adakah yang merasa kehilangan beban seberat ini dari pinggangnya?" Pertanyaan retoris itu menggantung di udara. Tentu saja tidak ada yang melihat kantong itu jatuh, karena kantong itu tidak pernah jatuh. Namun manipulasi psikologis yang dimainkan Abu Nawas begitu halus sehingga kerumunan itu mulai meragukan ingatan mereka sendiri. Beberapa orang saling pandang, mencoba mengingat-ingat siapa yang baru saja lewat. Suasana antisipasi semakin memuncak. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah pemilik aslinya akan muncul? Ataukah ini adalah rezeki nomplok bagi si penemu? Atau mungkin bagi mereka yang berpikiran licik, ini adalah kesempatan untuk mengklaim sesuatu yang bukan hak mereka. Di tengah kerumunan itu, ketegangan terasa nyata. Keringat bercucuran bukan hanya karena panas matahari, tetapi karena debaran jantung yang dipacu oleh kehadiran harta tak bertuan. Abu Nawas berdiri tegak di tengah pusaran itu, memegang kantong tersebut dengan erat namun tetap terlihat terbuka. Ia tahu betul bahwa saudagar bakar, yang tokonya tidak terlalu jauh dari situ, pasti akan mendengar keributan ini. Berita tentang kantong uang raksasa menyebar lebih cepat daripada angin gurun. Dalam benak Abu Nawas, panggung telah tertata sempurna. Para penonton telah hadir dan rasa penasaran mereka adalah umpan yang paling ampuh. Ia tidak perlu lagi mengejar uang atau utang. Dengan kantong temuan ini, ia telah membalikkan keadaan, membuat uang atau setidaknya ilusi tentang uang yang kini mengendalikan situasi. Pasar Baghdad yang riuh kini tersandra oleh rasa ingin tahu, menunggu babak selanjutnya dari sandiwara yang dirancang oleh sang sufi jenaka tersebut. Di tengah riuhnya pasar Baghdad yang tak pernah sepi, di antara deru tawar-menawar dan aroma rempah yang bercampur aduk, suara Abu Nawas tiba-tiba menggelegar, membelah hiruk-pikuk pagi. Ia berdiri di atas sebuah peti kayu kosong, sepasang matanya yang cerdik menyapu kerumunan yang sontak menghentikan aktivitas mereka. "Dengarkanlah wahai penduduk pasar yang budiman," serunya. Suaranya dipenuhi intonasi yang sulit diterka, antara kegembiraan dan sedikit kemisteriusan. Hari ini, Abu Nawas sang penemu ini akan berbagi sebagian rezeki yang tak terduga. Mari kita rayakan hari ini dengan kebahagiaan. Pengumuman lantang itu sontak menciptakan gelombang keheranan bercampur rasa ingin tahu. Wajah-wajah pedagang yang tadinya sibuk menata dagangan, para pembeli yang menawar dengan gigih, hingga pengemis di sudut jalan, semua menoleh ke arah Abu Nawas. Desas-desus segera menyebar seperti api di antara ilalang kering. "Uang temuan? Dari mana?" bisik seorang ibu penjual sayur kepada rekannya. Abu Nawas ini memang selalu punya cara untuk mengejutkan, timpal seorang tukang roti dengan senyum samar. Namun, tak ada yang bisa membantah kilatan tulus di mata Abu Nawas saat ia kembali berucap, kali ini dengan nada yang lebih merendah namun tetap optimis. Ia menyatakan niatnya untuk membelanjakan sebagian dari uang temuan itu, sebuah rezeki tak terduga yang ia peroleh entah dari mana, untuk semua orang yang hadir di pasar hari itu. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera turun dari petinya, diiringi tatapan penuh harap dari kerumunan.
Ia memulai aksinya dengan mendekati gerobak-gerobak makanan yang mengepulkan asap harum. Dengan gestur seorang dermawan sejati, ia membeli seluruh dagangan seorang penjual kebab yang tampak lesu, kemudian membagikannya kepada para pedagang dan buruh angkut yang wajahnya terlihat lelah. Ambillah wahai saudaraku, ini rezeki tak terduga dari Allah. Semoga mengenyangkan perut dan hati kalian, serunya, mengundang senyum lebar dan ucapan syukur yang tulus. Tangan-tangan kotor oleh debu dan keringat berebut menerima porsi kebab panas yang mendadak tersedia. Rasa lapar mereka terobati oleh kebaikan tak terduga. Sorak-sorai hidup Abu Nawas mulai menggema, menciptakan suasana yang lebih meriah daripada biasanya. Tak berhenti di situ, Abu Nawas melanjutkan langkahnya menuju warung-warung manisan. Ia memborong berkeranjang-keranjang permen jahe, gula-gula, dan kurma madu. Kemudian, dengan mata berbinar dan senyum yang tak pernah luntur, ia membagi-bagikan manisan itu kepada anak-anak kecil yang berkerumun di sekelilingnya. Tawari yang anak-anak pecah, tangan-tangan mungil berebut meraih hadiah manis itu, membuat Abu Nawas merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Wajah-wajah mungil yang tadinya kusam karena teriknya matahari pasar, kini berseri-seri, dihiasi noda gula dan senyum ceria. Para ibu muda yang menemani anak-anak mereka tak henti-hentinya mendoakan Abu Nawas, memuji kemurahan hatinya yang tak terduga. Pemandangan itu begitu menyentuh, bahkan bagi hati yang paling beku sekalipun. Kedermawanan Abu Nawas tidak hanya menyentuh mereka yang bertenaga, tetapi juga mereka yang paling membutuhkan. Ia kemudian mendekati para fakir miskin yang duduk lesu di pinggir jalan. Mata mereka dipenuhi keputusasaan. Dengan penuh hormat, Abu Nawas menyumbangkan sejumlah kecil uang kepada setiap dari mereka. Cukup untuk membeli makanan untuk beberapa hari. Ia berbisik, "Semoga ini sedikit meringankan beban kalian. Ingatlah, Allah tidak akan pernah melupakan hambanya yang bersabar." Air mata menetes di pipi keriput beberapa pengemis tua. Mereka mengangkat tangan memanjatkan doa terbaik untuk sang penemu yang mendadak dermawan itu. Walaupun nominalnya tidak seberapa besar bagi sebagian orang, namun bagi mereka itu adalah secercah harapan di tengah gelapnya kemiskinan. Setiap tindakan Abu Nawas disambut dengan sorak-sorai dan pujian dari kerumunan. Udara pasar yang tadinya hanya diisi suara transaksi, kini dipenuhi gema takbir, tahmid, dan doa-doa baik untuk Abu Nawas. Sebuah suasana gembira dan penuh syukur tercipta, seolah-olah seluruh pasar sedang merayakan sebuah festival dadakan. Hari itu Abu Nawas mungkin memang menemukan uang, tetapi lebih dari itu, ia telah menemukan cara untuk menyentuh hati banyak orang, menyalakan lentera harapan, dan membuktikan bahwa kebaikan, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hati satu komunitas. Pasar Baghdad, untuk sesaat, menjadi saksi bisu kedermawanan mendadak seorang penemu yang cerdik, namun berhati mulia. Saudagar bakar yang sedari tadi bersembunyi di balik pilar pasar, menyaksikan seluruh kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Setiap lembar uang yang berpindah dari tangan Abu Nawas ke telapak tangan yang menengadah, setiap senyum sumringah yang mereka di wajah para penerima, bagaikan percikan api yang membakar sesuatu di dalam dirinya. Ia melihat bagaimana riuhnya tawa mengudara, betapa hangatnya suasana yang tercipta oleh kedermawanan seorang Abu Nawas, yang sejatinya hanya membagi-bagikan uang yang bahkan bukan miliknya sendiri. Orang-orang miskin dan para pedagang kecil itu bersorak-sorai, melambai-lambaikan dirham yang baru mereka terima, seolah kebahagiaan sejati telah hadir di tengah terik pasar. Gelombang perasaan tidak nyaman mulai merayapi saudagar bakar. Mulanya hanya sekedar geliat kecil di dasar hatinya, namun lama-kelamaan ia semakin terhimpit oleh sensasi yang asing dan menyakitkan. Ia adalah Bakar, saudagar terkaya di kota itu, pemilik gudang-gudang berisi rempah dan sutra, deretan kebun kurma yang membentang luas, dan timbunan koin emas yang tak terhitung jumlahnya. Kekayaannya bagaikan gunung yang menjulang, namun hatinya seringkali sekering gurun. Setiap keping dirham yang keluar dari genggamannya terasa seperti dicabut paksa dari dagingnya sendiri. Ia selalu beralasan bahwa kekayaan harus dijaga, dikembangkan, bukan dihamburkan begitu saja. Kedermawanan baginya adalah kemewahan yang hanya bisa dilakukan jika semua pundi-pundinya telah meluap hingga tak ada lagi ruang. Namun, pemandangan di depannya kini bagaikan cermin yang memantulkan bayangan dirinya yang paling buruk. Abu Nawas, dengan segala kepintaran dan kenakalannya, baru saja melakukan tindakan yang di mata orang-orang terlihat begitu mulia. Ia bukan sekedar membagi uang, melainkan menyebarkan kebahagiaan, menebar senyum, dan menciptakan ikatan persaudaraan yang tulus di antara mereka yang selama ini mungkin merasa terpinggirkan.
kemanisan di wajah para penerima, doa-doa tulus yang dilontarkan untuk Abu Nawas, dan cahaya syukur di mata mereka. Semuanya menampar kesadaran Saudagar Bakar dengan keras. Perasaan malu, cemburu, dan introspeksi bercampur aduk di hatinya, menciptakan badai emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malu karena ia sadar betapa piciknya ia selama ini. Dengan harta melimpah ruah, ia justru kesulitan mengulurkan tangan. Sementara Abu Nawas, yang entah mendapatkan uang itu dari mana dan bahkan mungkin bukan miliknya, begitu mudahnya berbagi. Cemburu karena ia menaksikan bagaimana Abu Nawas dengan cara yang sederhana telah merebut hati orang-orang, mendapatkan pujian dan kasih sayang yang selama ini selalu ia dambakan, namun tak pernah benar-benar ia raih. Orang-orang menghormatinya karena kekayaannya. Namun apakah mereka mencintainya? Apakah mereka akan tersenyum sebahagia itu jika ia yang membagikan hartanya? Pertanyaan itu menusuknya dalam-dalam. Introspeksi pun mulai mengambil alih. Kontras antara perilaku Abu Nawas yang dermawan dengan uang temuan dan kekikirannya sendiri dengan harta berlimpah menjadi semakin jelas dan menyakitkan. Abu Nawas telah menunjukkan kepadanya bahwa nilai kedermawanan tidak terletak pada seberapa besar jumlah yang diberikan atau seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan pada keikhlasan hati dan kemauan untuk berbagi. Uang yang dibagikan Abu Nawas mungkin hanya setetes air di lautan hartanya, tetapi dampak yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada seluruh pundi-pundinya yang terkunci rapat. Saudagar Bakar tiba-tiba merasakan dadanya sesat. Ia yang selama ini selalu bangga dengan kekayaannya, merasa superior di antara orang banyak, kini merasa telanjang dan hina. Harta yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah, yang ia genggam erat-erat, seolah tak memiliki arti di hadapan kebahagiaan tulus yang ia saksikan. Ia mulai mempertanyakan segala prinsip hidup yang selama ini ia yakini. Untuk apa semua kekayaan ini jika tidak bisa membawa kebahagiaan sejati, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain? Untuk apa menimbun harta jika hati tetap kosong dan kering? Angin berdesir lembut, membawa serta tawar yang anak-anak yang mendapatkan bagian dari kedermawanan Abu Nawas. Suara itu bagaikan bisikan yang menghantam dinding kesombongan di hati Saudagar Bakar. Ia menutup matanya sejenak, merasakan beratnya penyesalan yang baru saja menyentuhnya. Cermin rasa malu dan introspeksi telah retak, menunjukkan kepadanya sebuah kebenaran yang pahit, namun mungkin diperlukan untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia harus berubah, dan ia tahu perubahan itu harus dimulai dari sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak, dari hatinya sendiri. Pada suatu pagi yang cerah, namun terasa begitu menghimpit bagi Saudagar Bakar, hiruk-pikuk pasar Baghdad seolah menyimpan melodi baru, melodi yang menusuk tanpa irama. Sudah beberapa hari ini, kuping Saudagar Bakar yang terbiasa mendengar pujian atau tawar-menawar harga, kini dipenuhi bisikan-bisikan yang perlahan mengikis ketenangan hatinya. Ia adalah Saudagar Bakar, sosok yang dikenal seantero negeri atas kekayaan dan kemewahannya yang tak tertandingi. Toko-tokonya membentang di berbagai sudut pasar. Karpet-karpet Persia miliknya memenuhi setiap lapak, dan peti-peti uangnya tak terhitung jumlahnya. Namun di balik semua kemilau itu, ada satu celah yang kini mulai terbuka lebar. Sebuah ketidakadaan yang membuat kekayaannya terasa hampa. Ketidaknyamanan Saudagar Bakar mencapai puncaknya ketika beberapa warga pasar mulai menyindirnya secara halus. Bukan sindiran langsung yang kasar, melainkan perbandingan-perbandingan terselubung yang lebih tajam dari pedang. "Lihatlah betapa murah hati Abu Nawas itu," ujar seorang pedagang kurma kepada rekannya. Suaranya sedikit meninggi agar sampai ke telinga Saudagar Bakar yang sedang memeriksa tumpukan kain sutra di dekat mereka. Uang yang ia temukan kemarin, entah dari mana asalnya, langsung habis dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Tidak disisakan sedikit pun untuk dirinya. Sungguh mulia hatinya. Pedagang yang lain menimpali. Benar sekali, padahal uang itu bukan miliknya. Uang temuan katanya, tapi ia tak ragu berbagi. Andai saja orang-orang yang memang sudah kaya raya memiliki jiwa dermawan seperti itu, tentu tidak akan ada lagi yang kelaparan di Baghdad ini. Setiap kata, setiap kalimat yang terucap, meskipun tanpa menyebut nama, terasa seperti cambuk panas di punggung Saudagar Bakar. Ia tahu, persis tahu,
siapa yang mereka maksud. Abu Nawas, si cerdik pandai yang selalu punya 1000 cara untuk menyampaikan kebenaran, kini menjadi pusat perhatian. Beberapa hari sebelumnya memang tersiar kabar bahwa Abu Nawas menemukan sejumlah dinar di jalan dan tanpa ragu menyedekahkannya kepada siapa saja yang membutuhkan, dari pengemis di sudut jalan hingga janda tua yang tak berdaya. Kisah kemurahan hati Abu Nawas itu menyebar bak api di padang ilalang, dan kini kisah itu digunakan sebagai alat, sebuah cermin yang dipantulkan langsung ke wajah saudagar bakar. Saudagar bakar mencoba mengacuhkan, berpura-pura sibuk dengan urusan dagangannya. Ia mengelus-elus kain sutra dengan telunjuknya, membolak-balik timbangan, bahkan pura-pura berbicara keras kepada karyawannya. Namun, bisikan-bisikan itu tak berhenti. Ia mendengar para ibu-ibu di lapak bumbu tertawa kecil sambil berkata, "Kalau saja saudagar bakar mau menyumbang sehelai kain saja dari tumpukan itu, pasti akan sangat membantu." Tapi ya sudahlah, mungkin rezeki itu hanya untuk dinikmati sendiri. Ada lagi suara seorang pemuda yang sedang memanggul keranjang. Abu Nawas bahkan tidak punya toko, tidak punya karavan penuh barang dagangan, tapi tangannya selalu terbuka. Sementara saudagar bakar, kekayaannya melimpah ruah, menumpuk, tetapi tak pernah sekalipun mengulurkan tangan. Ia memejamkan mata, namun wajah-wajah fakir miskin yang sering ia acuhkan muncul dalam benaknya. Ia ingat betapa seringnya ia menolak permintaan bantuan, betapa seringnya ia membuang muka saat bertemu pengemis. Sebuah kesadaran perlahan tumbuh di hatinya, kesadaran bahwa kekayaan sejati bukanlah pada banyaknya harta yang dimiliki, melainkan pada keikhlasan berbagi dan kemanfaatan yang bisa diberikan kepada sesama. Sindiran halus itu, yang tadinya terasa seperti racun, kini mulai bekerja seperti obat, membuka mata hati saudagar bakar yang telah lama tertutup. Ia menyadari, ada yang jauh lebih penting dari sekedar menumpuk kekayaan. Ada kemuliaan dalam memberi, ada keberkahan dalam berbagi. Dan malam itu, di dalam istananya yang sunyi, saudagar bakar memutuskan bahwa esok hari ia akan menjadi orang yang berbeda. Ia akan menjadi orang yang kaya, bukan hanya harta, melainkan juga jiwa. Saudagar bakar melangkah pulang. Beban di hatinya terasa lebih berat dari tumpukan dagangan terlarisnya. Hari itu, ia mendapatkan keuntungan berlimpah. Peti-peti hartanya semakin penuh, namun ada kekosongan yang menganga di dalam dirinya. Senyum yang ia paksakan saat berinteraksi dengan pembeli dan sesama pedagang kini luntur, menyisakan kerutan di dahi yang mencerminkan keresahan batinnya. Kekayaan yang selama ini ia kejar mati-matian, yang ia kira akan membawa kebahagiaan abadi, justru terasa seperti tembok tinggi yang memisahkannya dari orang lain. Setiap keping emas yang ia kumpulkan, setiap helai kain sutra yang ia jual, seolah menjadi penanda jarak antara dirinya dengan kehangatan persahabatan, tawar yang tetangga, atau sekadar sapaan tulus tanpa pamrih. Malam itu, ranjang empuknya terasa keras, sekeras hati yang selama ini ia pelihara. Pikirannya melayang pada obrolan yang tak sengaja ia dengar di pasar. Bisik-bisik tentang kekikirannya, tentang betapa ia selalu menawar dagangan hingga penjual merugi, dan betapa ia tak pernah sedikit pun menengok orang-orang yang membutuhkan. Hatinya mencelos. Ia selalu berpikir bahwa uang adalah segalanya, kunci untuk dihormati dan disegani. Namun kenyataannya, ia hanya ditakuti, dan di belakangnya, ia dicemooh. Kebahagiaan sejati, seperti yang dibicarakan banyak orang bijak, bukanlah soal berapa banyak harta yang kita miliki, melainkan bagaimana hati kita merasakan ketenangan dan kedekatan dengan Sang Pencipta, serta bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan dalam hidup penuh syukur, meski tidak hidup dalam kemewahan. Dan kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari kesenangan duniawi, melainkan juga dari ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajar menyingsing, membawa serta secercah harapan. Saudagar bakar bangkit dari tidurnya yang tidak nyenyak, merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebuah bisikan halus mendorongnya untuk bertindak, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan langkah canggung dan hati yang masih sedikit ragu, ia memulai hari.
Ketika ia tiba di pasar, seperti biasa, mata tajamnya langsung tertuju pada seorang penjual buah yang tampak lelah. Biasanya, ia akan menawar habis-habisan, mencari celah sekecil apapun untuk mendapatkan harga serendah mungkin. Namun hari ini, kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Ia mengambil beberapa buah delima, menanyakan harganya, dan tanpa menawar terlalu kejam seperti yang biasa ia lakukan, ia bayar. Senyum tipis terukir di wajah penjual, senyum yang terasa begitu asing dan menghangatkan bagi saudagar bakar. Perubahan kecil itu menuntunnya pada langkah berikutnya. Tak jauh dari gerbang pasar, seorang pengemis tua duduk lesu dengan tangan menengadah. Biasanya, saudagar bakar akan melengos, pura-pura tidak melihat. Namun, kali ini ia merogoh kantungnya. Sejumput koin perak, jumlah yang tidak seberapa bagi kekayaannya, namun mungkin sangat berarti bagi pengemis itu, kini berpindah tangan. Mata pengemis itu berbinar, dan ucapan terima kasih tulus yang mengalir dari bibirnya terasa bagai melodi indah di telinga saudagar bakar. Rasa puas menjalari dadanya, sebuah perasaan yang jauh berbeda dari kepuasan menimbun harta. Ia mulai memahami bahwa berbuat baik dan menolong sesama akan mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan yang tidak dapat dibeli dengan harta. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan beberapa tetangganya. Biasanya, ia hanya akan lewat begitu saja, menunduk atau mengalihkan pandangan. Namun, entah kekuatan dari mana, bibirnya sedikit terangkat, membentuk sebuah senyuman kecil yang kikuk. Sebagian tetangga terkejut, beberapa membalas senyumannya dengan canggung, dan ada pula yang memandangnya heran. Namun, respons itu, sekecil apapun, tetap menghadirkan kelegaan di hati saudagar bakar. Sebuah kelegaan yang perlahan mengikis tembok-tembok isolasi yang selama ini ia bangun di sekelilingnya. Ia mulai merasakan nilai menjaga silaturahmi dan berbuat baik kepada sesama. Dari kejauhan, di balik deretan toko rempah, Abu Nawas tersenyum puas. Senyumannya lebar, penuh makna, matanya menyiratkan kecerdikan dan kebaikan. Ia telah mengamati saudagar bakar sepanjang pagi, menyaksikan setiap perubahan kecil, setiap keraguan yang diatasi, setiap tindakan yang keluar dari kebiasaan lamanya. Pelajaran kedermawanan yang ia sampaikan, meskipun melalui sebuah prank kecil yang cerdik beberapa hari yang lalu, telah berhasil menanam benih di hati si kikir itu. Abu Nawas, sang tokoh muslim yang cerdik dan penuh humor, dikenal dengan cerita-cerita teladannya. Ia tahu bahwa benih itu masih kecil, masih rentan, namun telah tertanam. Kisah ini adalah awal dari perubahan saudagar bakar, bukanlah sebuah transformasi instan yang ajaib, melainkan sebuah proses yang bertahap, penuh liku, dan kadangkala canggung. Namun, di setiap langkah kecilnya, di setiap senyuman yang ia berikan, di setiap koin yang ia sedekahkan, ia mulai menemukan serpihan-serpihan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada tumpukan emas, melainkan pada kehangatan interaksi, ketulusan berbagi, dan kebersamaan yang dulu ia abaikan. Saudagar bakar perlahan mulai memahami bahwa kebahagiaan hakiki itu manakala seseorang dimudahkan ketaatan baginya, berbuat baik kepada sesama manusia, dan memberikan perhatian kepada kaum muslimin. Ia kini menapaki jalan baru, sebuah jalan yang akan membawanya pada kehidupan yang lebih bermakna, di mana kekayaan sejati diukur bukan dari apa yang ia miliki, melainkan dari apa yang ia berikan dan bagaimana ia menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.